Selamat sore, sekarang sore. Ini inverter 2000 watt pure sine wave, suplai 12 volt, baru datang, terbaca 11,8. Ini kabelnya belum dirapikan ya, ini masih penasaran, pengen segera nyoba. Inverter ini disuplai oleh 4x100 Ah, AC-nya, kemudian disuplai oleh 3 solar kontrol, ini 100, 100, ini 200 bawah. Itu badan inverternya mati dikarenakan ada kontrol di sebelah sini. Ini kontrolnya dari PLN, jadi kalau PLN dia off, dia akan mematikan relay ini, maka inverter akan on. Karena ini kita harus on 24 jam. Tapi jika PLN on, dia standby nunggu perintah dari LVD. LVD ini dia on 13,5 kalau nggak salah, off 12,6. Jadi barusan off. Sekarang dia kondisi off, charging lagi 12,9, settingannya seperti ini 12,6, kemudian jedanya 1 volt. Cuman seperti itu. Dari LVD ini akan mengumpan relay switch. Ini adalah switchnya inverter yang kita tarik kabel. Kemudian ini kontrol 220 nya. Jika kontrol 220 off, jadi ya kalau PLN nya dia off, maka inverter on. Jika PLN on, dia nunggu LVD. Oke, dari inverter, ketika inverternya on, ini kabelnya yang saya jemperkan switchnya. Saya jemperkan switch. Ini keluar ke kabel hitam ini, masuk ke sini. Ketika dia on, maka ATS ini yang berfungsi untuk memindah. Ini adalah PLN, ini inverter. Dia sekarang pindah ke inverter. Terus dari switch dari ATS ini masuk ke stop kontak. Ini ada UPS, ini buat mainan anak-anak, ini modem, ini nggak tahu ini buat apa. Seperti itu. Arus yang keluar dimonitor oleh ini, tidak presisi, ini angkanya tidak cantik, tidak bagus. Kita coba on manual aja ya. Kalau kita on manual, kita paksa on, sekarang 12,7, kita matikan PLN nya, maka dia akan harus harus on inverternya. Ada bunyi, ini inverter on, dia pindah ke inverter, di PLN nya standby. Tegangannya dari inverter 226,0,6 ampere, kemudian UPS on 1,2 ampere. Jadi ini kalau siang gini terus mati nyala, delaynya kalau pas panas gitu ya bisa dari jam 10 pagi, jam 8 pagi udah mulai oper. Kalau tadi jam 3 baru mati. Itu pakai yang inverter yang lama. Yang pakai yang baru ini belum tahu, karena ini masih dalam. Ini inverternya ini yang seri ini anginnya keluar, jadi dia hisap masuk keluar. Ini masih saya tambahkan sensor temperatur, ini kontrolnya di situ 38,5, dia on, menyalakan kembali. Cuman nggak efektif, cuman mending lah dia membantu pendinginan bodi, karena bodinya aluminium semua, jadi panasnya disebar di situ. Kita nunggu sampai kipasnya nyala ya, 38,4. Kelihatan nggak? Harusnya bentar lagi.
on, kipas nyala. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mode otomatisnya itu berarti diasumsikan PLN on, maka dia akan mengikuti LVD. Kalau PLN kan sekarang PLN off, dia memaksa inverter untuk on. Nanti yang mematikan siapa? Proteksi dari inverter sendiri besar. Proteksi dari inverter tuh kalau tegangan drop dia akan mati. Oh ya, satu lagi kelamaan, ini dibaca dari baterai langsung. Yang ini mengajari ini dari sisi belakang terminal dari inverter. Yang ini sisi, nggak tahu dari mana dia, bawaan inverter ini. Jadi nilainya gitu 11.8, 12.3, kalau dari baterai 12,7. Jeleknya main 12 volt gitu, jadi tegangannya kalau jarak itu bisa berpengaruh. Coba PLN on ya, PLN on biar kelihatan jauh gini ya. Aduh, biar perhatikan yang sini, ini nanti off, ini saya on kan. Ini mati, dia pindah PLN, kemudian dia charging lagi, dia charging, inverter off, otomatis, kipas masih nyala karena 13,5, dia baru off 13,0, 38,0, dia on 38,5. MPPT charging, BWM charging. Ini masih nunggu MPPT yang 60 ampere, mungkin lusa baru datang. Jadi kenapa kok kabelnya berantakan, gak dirapikan? Ini tempat bermain, jadi kalau dirapikan juga bakal diberantakin lagi, jadi percuma. Tetap safety, perhatikan kabel-kabelnya jangan sampai terbalik ya. Memang apa ya, kayak lab di rumah yang udah fix itu, itu. Cuman ya kabelnya gitu berantakan, bawahnya gitu, karena kalau dirapikan pasti besok diberantakin lagi. Ini aja sengaja dirapikan pakai bekas-bekas panel. Oke, terima kasih.